Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Karena itu malaikat disebut makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Penjelasan tentang malaikat ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, sesungguhnya semua yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Iman artinya percaya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat berarti yakin dan percaya bahwa malaikat itu benar adanya dan termasuk makhluk Allah meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala atau biasa kita sebut dengan makhluk gaib. Berikut merupakan sifat khusus malaikat. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Malaikat juga tidak makan, minum, atau tidur. Malaikat tidak berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak mempunyai hawa nafsu. Malaikat juga dapat mengubah bentuknya sesuai kehendak Allah. Malaikat termasuk makhluk Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada perintahnya. Jumlah malaikat sangat banyak sekali, yang mengetahui pasti jumlahnya hanya Allah. Umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 nama malaikat beserta tugasnya. Berikut tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin atau Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur pembagian rizki. Yang ketiga, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Malik juga disebut malaikat Zabaniyah. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Sedangkan malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israel biasa kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat. Selanjutnya, malaikat Mungkar tugasnya menanya di alam kubur atau alam barzah. Malaikat Nakir tugasnya sama dengan malaikat Mungkar, yaitu menanya di alam kubur atau alam barzah. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia, sedangkan malaikat Rokib mencatat amal baik manusia. Beriman kepada malaikat akan membuat manusia taat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Begitu juga berbakti kepada orang tua dan hormat pada guru. Ketiga, senantiasa mengikuti nasihat guru, menyambung tali persaudaraan, bersikap dermawan atau suka menolong untuk membantu sesama, serta menghormati dan menghargai orang lain. Kenapa ya kita harus beriman kepada malaikat? Berikut ada manfaat meyakini dan menerima keberadaan malaikat. Yang pertama, membuat diri selalu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan karena merasa terawasi oleh malaikat. Yang kedua, menjadikan diri berani menegakkan kebenaran, memperkuat keyakinan tauhid, serta menjadi motivasi dalam beriman dan beramal solih. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum semuanya.